Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Aryan Lendros. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai integration test. Yuk kita bahas. Kalau unit testing itu menguji komponen per komponen atau unit per unit ya. Nah, di integration test ini menguji antara satu komponen dengan komponen lain, satu unit dengan unit yang lain, atau modul satu dengan yang lain. Oke. Pengujian integrasi harus terjadi dalam koordinasi dengan aktivitas tingkat proyek untuk mengintegrasikan seluruh sistem. Tujuan dari tingkat pengujian ini adalah untuk mengekspos kerusakan dalam interaksi antara modul-modul perangkat lunak ini ketika mereka terintegrasi. Tidak setiap proyek membutuhkan fase uji integrasi formal. Jika produk Anda adalah seperangkat utilitas mandiri yang tidak berbagi data atau tidak memanggil satu sama lain, Anda mungkin nggak perlu testing ini ya. Tapi jika produk Anda menggunakan API atau Application Programming Interface yang dalam bahasa Indonesianya itu antarmuka pemrograman aplikasi atau bus perangkat keras untuk mengkoordinasikan aktivitas, berbagi data, dan melewati kontrol, Anda memiliki sekumpulan komponen yang terintegrasi erat yang dapat bekerja dengan baik sendiri, namun bakal gagal secara bersamaan. Jadi, mengapa ada tes integrasi ini? Alasannya, modul secara umum dirancang oleh pengembang perangkat lunak individu yang pemahaman dan logika pemrogramannya mungkin berbeda dari programmer lain. Pengujian integrasi menjadi perlu untuk memverifikasi modul perangkat lunak bekerja dalam kesatuan. Pada saat pengembangan modul, ada kemungkinan besar perubahan dalam persyaratan oleh klien. Persyaratan baru ini mungkin tidak diuji di unit test dan karenanya pengujian integrasi sistem itu menjadi perlu. Antarmuka modul perangkat lunak dengan database bisa keliru, Antarmuka perangkat keras eksternal jika ada bisa juga keliru. Penanganan pengecualian tidak memadai dapat menyebabkan masalah. Oke, supaya kebayang, saya kasih contoh tes integrasi. Misal pada aplikasi taksi online, ada modul halaman masuk, modul pemesanan, dan modul pembayaran. Mungkin pas tes unit test nih, masing-masing modul berjalan dengan lancar, kan? Tapi ketika mereka dikaitkan satu sama lain, diintegrasikan satu sama lain, disitulah mereka diuji apakah saling bersinergi, saling berintegrasi, dan lancar untuk fungsionalitasnya. Kalau misal kita balik ke contoh sepeda, berarti kita menguji nih antara ban dengan rantai, rantai dengan rem. Seperti itu, Lalu, strategi apa saja yang digunakan untuk melakukan tes integrasi? Kita ada pendekatan Big Bang, yang mana semua komponen terintegrasi diuji bersamaan sekaligus. Untuk sistem kecil sih oke-oke aja ya rekan-rekan ya. Namun kekurangannya, lokalisasi kesalahan itu bisa sulit. Dan karena pengujian integrasi dapat dimulai hanya setelah semua modul dirancang, maka tim penguji akan memiliki waktu lebih sedikit untuk dieksekusi dalam fase pengujian. Strategi lain yaitu metode bottom up dan top down dalam pendekatan incremental. Dalam strategi bottom up, setiap modul di tingkat bawah diuji dengan modul yang lain yang lebih tinggi, sehingga semua modul diuji. Dan ini dibutuhkan bantuan driver untuk pengujian. Keuntungannya, lokalisasi kesalahan lebih mudah dan tidak ada waktu yang terbuang untuk menunggu semua modul dikembangkan, tidak seperti pendekatan Big Bang. Oke, namun kekurangannya modul penting pada tingkat atas arsitektur perangkat lunak yang mengontrol aliran aplikasi diuji terakhir dan mungkin rentan terhadap cacat dan prototip awal tidak dimungkinkan. Dan dalam pendekatan top down, pengujian dilakukan dari atas ke bawah mengikuti aliran kontrol sistem perangkat lunak. Keuntungannya adalah lokalisasi kesalahan lebih mudah, kemungkinan untuk mendapatkan prototipe awal dan modul kritis diuji berdasarkan prioritas, cacat desain utama dapat ditemukan dan diperbaiki terlebih dahulu. Sedangkan kekurangannya, yaitu dia membutuhkan banyak steps. Step itu disebut oleh modul yang sedang diuji dan modul pada tingkat yang lebih rendah diuji secara tidak memadai. Dan terakhir,
adalah integrasi hybrid atau metode sandwich. Ini sebenarnya sih gabungan dari bottom up dan top down, ya. Di sini modul teratas diuji dengan modul yang lebih rendah pada saat yang sama. Modul yang lebih rendah diintegrasikan dengan modul atas dan diuji. Ya, kemudian bagaimana kita bisa tahu kalau kita siap dan selesai untuk tes integrasi? Kita punya kriterianya nih, ada entry kriteria dan exit kriteria. Entry kriteria untuk tes integrasi yaitu semua komponen atau unit atau modul sudah siap untuk dites. Kemudian semua bug yang diprioritaskan tinggi sudah diperbaiki. Rencana tes integrasi, test case, skenario itu telah dibuat, ditandatangani dan dokumentasikan. Sistem environment-nya sudah siap, misalnya QAS environment, quality assurance system. Untuk exit kriterianya yaitu pastinya pengujian integrasi telah selesai dan berhasil. Test case yang dieksekusi didokumentasikan, kemudian semua bug itu sudah nggak ada ya, dan dokumen teknis yang dikirim diikuti oleh notes release. Sip, itu dulu untuk pembahasan kita mengenai integration test. Semoga tercerahkan ya. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.